kalau kita bicara tentang ijazah, waktu stasiun TV saya katakan, udah Pak Subhan Palan insaf ya, insaf. Karena apa? Saya sudah jelaskan panjang lebar, karena dia konotasi tendensiusnya hanya Mas Gibran. Dia lupa. Oh dia bilang, oh saya tidak masalah ijazah S1 MD, saya konsentrasinya itu kepada SMA. Kalau kita bicara SMA mengenai luar negeri, dia kan katakan begini, setiap lulusan SMA dari luar negeri harus sekolah lagi di Indonesia ikut penyetaraan paket C. Selamat datang di Real Politik. Di sini kita bicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari idealnya, tapi juga dari sisi realitasnya. Hari ini saya sebagai host Benny Iniatullah didampingi rekan saya. Saya Buzzer dari Basis Indonesian Show, tapi di sini mendampingi Bang Ben untuk ngobrol real politik. Hari ini kita akan membahas seputar isu lama sebetulnya, tapi terus diperbaharui oleh pelaku-pelakunya, yaitu tentang isu ijazah Pak Jokowi dan isu ijazah Mas Gibran. Nah, di hadapan kita telah hadir dua orang narasumber kita yang sangat kompeten dalam bidang ini. Yang pertama Bang Andi Azwan. Beliau ini adalah Wakil Ketua Umum Jokowi Mania ya? Saya Ketum Jokowi Mania. Oh, udah ketum. Dan juga sekarang ini adalah koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Ya. Jadi di bawahnya itu ada sekitar 50 organ relawan Jokowi Prabowo Gibran. Luar biasa. Gitu. Terima kasih Bang Andi telah hadir pada hari ini. Mantap, Ben, Buzzer. Selamat pagi. Selamat pagi. Tetap semangat kita kan. Pasti. Narsum kita yang kedua ada Mas Nasrullah. Siap. Beliau dari DPP PSI. Saya panggil Mas karena saya dengar Saip Sayup sudah nggak ada lagi panggilan bro dan sis di PSI ya. Naik kelas. Nah, sekarang sudah lebih membumi kayaknya, jadi panggilannya Mas dan Mbak. Saya Mas dengar dan gitu. Mbak, mantap. Benar nggak Mas Nasrullah? Ya sekarang sudah tidak ada istilah brosis lagi. Sekarang bebas lah. Bebas ya. ya. Bebas. Ya. Sama semua. Jadi mungkin kita mulai dari Bang Azwan ya. Siap. Saya sendiri melihat isu ijazah Pak Jokowi ini khususnya ya. Saya pikir kemarin itu sudah akan berakhir ketika UGM telah menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Kemudian Barreskrim juga menyatakan identik. Saya kira akan berhenti di situ gitu loh. Tapi ternyata terus bergulir sampai akhirnya sekarang ada lagi isu baru, menemukan novum baru dengan ijazah yang didapat dari KPU. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bang Andi Azwan, ini statusnya gimana nih isu ini sekarang? Ya Ben, kalau kita lihat kalau orang yang waras ya Ben. Sebetulnya kalau institusi yang menerbitkan ijazah itu mengatakan sudah asli, itu sebenarnya stop, that's it gitu. Ya. Kalau ini kan masalahnya ada unsur-unsur kebencian di dalamnya ya. Ada grand design untuk juga quote unquote ya bagaimana mengganggu pemerintahan ke depan karena Pak Jokowi ini adalah sasaran antara gitu loh. Sasaran utamanya itu bagaimana memakzulkan Gibran dan ini berproses terus. Apakah ini suatu yang ketidaksengajaan hanya untuk mencari kebenaran? Tidak sama sekali. Dan ini memang sudah didesain untuk itu. Dengan tujuan akhirnya adalah bagaimana memakzulkan Mas Gibran ya. Dan ini unsurnya bukan unsur lagi sebagai saintifik yang dia klaim, katakan ini adalah unsur saintifik gitu. Bukan untuk itu. Tapi untuknya adalah unsur-unsur politik yang lebih kental di dalam itu. Apakah ada elit-elit politik yang bermain ya? Ya kalau kita membacanya masih samar-samar. Ibaratnya ini dalam satu ruangan nih ada yang buang gas gitu kan. Cium kemana-mana tapi yang orangnya siapa nggak ada yang tahu, ya kan? Tapi yang jelas itu kalau kita lihat ini juga adalah sesuatu hal yang konyol buat saya, ya. Ketika institusi sudah mengatakan asli dan dia sendiri berasal dari institusi itu, terus mendenial untuk itu, kemudian juga menjelek-jelekan institusi tempat dia dilahirkan, ibaratnya. Ini orang-orang kurang ajar lah menurut saya. Gitu. Jadi buat kita ini menurut mereka akan bermain jangka panjang untuk itu. Dan saya mau katakanlah sebagai relawan beliau ya, itu juga mengapresiasi atas keberanian Pak Jokowi juga melaporkan sebagai warga biasa kepada
kepolisian karena memang beliau ini sudah dihina dan luar biasa sekali gitu. Tidak ada sama sekali tuh ibaratnya kita secara adab timur ya, menghormati orang tua gitu, menghormati orang yang berjasa, tidak ada di dalam benak mereka. Karena dalam benak mereka itu adalah bagaimana mendowngrade Presiden ke-7 Joko Widodo ini dan keluarganya sehingga tahun 2029 tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Jadi targetnya memang 2029 targetnya. Ini bukan soal palsu atau tidak, Bukan. tapi ini soal legitimasi Politik yang bermain di sana. politik ya, peran politiknya ya. Ya. Nah, kalau kemarin saya lihat Bang Andi dengan Kang Poni Relawan juga ke Mabes Polri. Ya, ya. Nah, itu proses pengaduan dari Pak Jokowi sendiri kan sudah lama. Ya. 8 6 bulan. lebih. Oh, 6 bulan ya, 6 udah bulan. 6 bulan. Jadi hasil dari kemarin kan apakah memang nggak ada bukti kah sehingga begitu lama prosesnya atau ada hal-hal lain yang mungkin perlu diketahui publik saat ini? Jadi begini Ben ya, kita ini selama ini defend, kita tidak memberikan suatu secara frontal. Kita ada isu-isu ini ya kita counter dengan kontra narasi, tapi defend, kita nggak strike. Ketika kita mendapat masukan, bagaimana tanggapan netizen ya, ada info seperti ini, kita harus merubah strategi itu. Ya, kita buat kontra narasi, tapi kita juga membuat pencerdasan kepada masyarakat Indonesia, mengedukasi masyarakat Indonesia tentang DFK ini, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Karena yang dia lakukan semua itu adalah DFK dan beritanya hoax, dan plot twistnya sangat kental di situ. Jadi kita memberikan edukasi itu juga memberikan data dan fakta yang ada. Ya kalau kita melihat bagaimana mereka memplot twist dengan kata-kata ya, tapi tidak dengan bukti. Dan itu ditelan mentah-mentah oleh mereka. Ketika kita challenge dengan data dan fakta, mereka blank semua. Jadi narasi dibalas dengan data dan fakta gitu ya. Data dan fakta, itulah kejelasan dan itulah keniscayaan untuk membuktikan kebohongan mereka, untuk membuktikan bahwa mereka melakukan DFK. Nah, ini menarik nih Bang Siap. Andi nih. Ya. Saya sebagai anak muda ya. Saya ini tidak terlalu mengikuti nih kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini kan. Menurut saya nih sebagai pemikir yang mencoba menjadi kritis ya, ini tidak substansial sama sekali. Namun entah kenapa saya lihat di TV, saya lihat di detik.com dan news lainnya, news outlet lainnya, ini kasus selalu diangkat-angkat terus, seolah-olah tuh kasus yang tidak substantif ini dasar logikanya tidak ada. Seharusnya kan, kenapa saya bilang dasar logikanya tidak ada? Kalau misalkan ijazah dia palsu dari awal kan sudah terfilter dari pas dia jadi gubernur wali kota Surakarta kan, ya, Solo kan. Ya. Seharusnya itu udah naik dari situ kan. Kenapa naik dia pas sudah selesai jadi presiden? Ini jelas permainan ini jelas orkestrasi kan. Ya. Nah, jadi tapi tetap isu ini tuh masuk ke ranah yang substantif, yang dibicarakan, yang didiseminasi secara serius, sampai dicari-cari epistemologinya gimana gitu. Nggak masuk akal gitu. Ini bagaimana isu ini tuh bisa sampai viral dan dianggap serius gitu. Siapa ini? Isu ini tuh segmennya tuh siapa sebenarnya? Nah, ini sesuatu hal yang mengenai Pak Jokowi itu pasti sesuatu hal yang menarik, pasti suatu news. Yeah. Jadi semua media mainstream, media online ini mohon maaf kalau saya katakan, ini menaikkan rating mereka. Adanya rating kan pasti banyak iklan masuk dong. Yeah. Yang bisa mengalahkan ini hanya waktu Iran serang Palestina. Iran serang Israel. Atau berita tentang Gaza. Itu pun gak lama. Kembali lagi langsung rating itu naik itu lagi. Kenapa bisa begitu ya? Artinya Pak Jokowi ini tetap diperhitungkan secara politik dan sangat dicintai oleh masyarakat. Wah, Andi ini ngomong doang kayak gitu kan. Ada buktinya. Contoh, sampai sekarang tidak berhenti-henti masyarakat untuk datang ke rumah beliau. Hanya untuk apa? Berfoto dengan beliau. Dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan luar biasa, ini udah berbulan-bulan loh ini. Dan ini udah suatu tempat yang ibaratnya tempat wisata sekarang itu di Solo. Ya. Adakah seorang presiden yang mau ditemui masyarakatnya dari lapisan bawah sampai lapisan atas untuk bersalaman dan berfoto?
Kayaknya belum ada ya. Ada nggak? Di luar negeri pun kayaknya belum ada ya. Nggak ada kan? Ini suatu fenomena. Artinya ada suatu pembelajaran bagus bagi nanti adik-adik kita ya, kaum milenial, kaum Gen Z yang nanti akan menjabat sebagai pemimpin republik ini. Bisa belajar bagaimana kita seorang pemimpin yang membumi. Seorang pemimpin yang memang dipercaya oleh rakyat, seorang pemimpin yang memang kinerjanya itu nyata untuk rakyat. Saya sebagai contoh, teman-teman di Papua, terutama Indonesia bagian timur, sangat berterima kasih sekali. Kenapa? Mereka baru merasakan di zaman Pak Jokowi, sebagai Presiden Indonesia yang ke-7 itu, merasakan yang namanya itu kesejahteraan yang dia rasakan di Jawa. Apa contohnya? Bensin. Satu harga ya. Satu harga. Itu mempengaruhi namanya roda ekonomi di sana loh. Semen ya. Semen semua sama. Kenapa? Karena infrastruktur jalan itu terhubung. Trans Papua jalan kan. Trans Kalimantan masih dalam kan fondasinya dari situ. Masih dilanjutkan. Jadi, oleh Pak keadilan Prabowo. Itu baru dirasakan oleh saudara-saudara timur waktu Pak Jokowi gitu. Mereka menangis untuk itu karena kita tuh udah NTT. Apa singkatan dari NTT? Nanti Tuhan tolong. Ya kan? Saking keringnya. Nanti Tuhan tolong. Ada hujan, Tuhan tolong kita. Kan begitu? Iya. Akhirnya apa? Embung-embung itu dibangun. Iya. Ya kan? Sehingga pemerataan itu mereka merasakan. Yang mungkin tadi padinya hanya 3 ton per hektar, dia kan bisa meningkat jadi 6 ton per hektar. Karena ada embung-embung itu, tidak lagi tak ada hujan. Kan begitu. Ini ya yang tidak di expose nih oleh orang-orang pembenci ini. Ini tidak expose. Dan mereka juga katakan, Pak Andi, saya luar biasa, saya sakit hati sama mereka itu. Kita sudah merasakan semua kok apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Coba kita lihat masalah IKN aja. Ya kan? Orang kan macam-macam, saya bertarung terus di untuk masalah IKN. Apa yang terjadi? Luar biasa sekarang. Dipegang Pak Bas. 2028 sudah datang kan perpresnya kan? Nah, kan selalu orang yang di pihak sana itu yang mengatakan bahwa saya ini ada kritikus apa, tapi kritikus itu kan mestinya kan netral. Menginfokan semua berita-berita itu balance. Ya kan? Kalau itu keberhasilan, jangan kau downgrade bahwa itu bukan keberhasilan gitu loh. Anda itu membohongi publik untuk itu. Akhirnya kan terjawab sudah. Muncullah namanya peraturan presiden. Mau tidak mau itu kan harus pindah. Sampai 2008 itu udah pindah semua. Kan begitu. Apakah ini dikatakan legasinya Pak Jokowi? Pak Jokowi tidak mengatakan itu legasi saya. Ini adalah legasi dan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya kita mempunyai, kalau di Australia ada Canberra, di Malaysia ada Putrajaya, di Mesir ada the new Kairo. Ya, tapi dikorupsi itu. Nah, itu hak dia mereka kan. Kalau kita lihat kan kita udah semua di IKN itu. Ya, nanti juga pasti orang yang mau demo mikir ke sana. Iya. Tapi kalau kita mau jujur, memang kritikan ke Pak Jokowi ini yang secara kebijakan itu sedikit sekali. Boleh katakan nggak ada lah ya. Lebih kepada ke personal nih sekarang. Ya, lebih ke personal. Ya. Dan saya juga cinta Jokowi ya. Cuman ini saya masih belum paham tuh. Jadi tuh sebenarnya ini menggoreng segmentasi siapa sih? Gitu. Apakah kalangan yang cinta Jokowi atau yang benci Jokowi? Tapi apakah yang benci Jokowi kan nggak kebanyakan dari yang benci Jokowi itu kan juga sedangkal itu dalam berpikir. Begitu sih. Ya, kalau kita balik lagi, ini kan masalah politik 2029. Iya. Sasaran kan? Antara Mas Gibran kan gitu. Ya, karena 68% nanti di pemilu 2029 itu adalah anak muda. 68% besar, ya kan? Sementara ini ada representatif anak muda sebagai wakil presiden, ya kan? Jadi ketakutan partai-partai politik juga itu bisa, apakah saya bisa tergerus ya punya pemilih kan? Anak-anak muda nanti 68% ini untuk Mas Gibran. Kan saya bilang tadi sasaran antaranya Pak Jokowi, sasaran utamanya Mas Gibran.
Saya akan masuk ke sana nanti Bang, ke siapa mungkin orang besar di belakangnya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya besar kayak Benny nih. Ini lebih besar lagi. Literally nih. Saya ingin bertanya ke Mas Nasrullah kan. Ya. Kemarin Ketua Harian Pak Ahmad Ali sudah bilang, ayo dong kader PSI jangan diam aja, bela Pak Jokowi gitu. Apakah kemarin itu diam saja? Saya rasa mungkin nggak juga ya. Tapi mungkin ada peralihan strategi nggak ini nanti? Di PSI sendiri gimana itu coba? Ya Bang Ben ya. Terkait arahan dari Ketua Hariannya kan jelas bahwa kehormatan Bapak dalam hal ini yang menjadi figur dari PSI ini tentu saja harus kita jaga gitu. Tapi dalam artian tidak dalam posisi kami harus berantem gitu dengan para orang-orang yang gak jelas itu ya. Tapi yang perlu kami tekankan bahwa apa yang menjadi isu di luar ini sebenarnya lebih kepada upaya-upaya sistematis untuk melakukan pembunuhan karakter. Karena dari segi substansi itu sama sekali nggak ada isinya, dan bahkan kalau konyol Ben tanya ke masyarakat itu mereka udah mual tuh. Kita buka sosmed muncul lagi nih, aduh saya sekarang ke kuburan. ya itulah teman-teman kan sendiri lihat bahwa ini kita sebenarnya apakah kita mau terjebak di situ atau seperti apa, tapi mau nggak mau karena sepertinya ya motif atau tujuannya kelihatannya karena Pak Jokowi ini sangat dicintai oleh masyarakat, oleh rakyat. Dan saya pribadi pernah waktu ke Solo beberapa kali, saya iseng naik taksi online lah ya. Saya selalu tanya ke sopir, itu beneran ya yang datang ke rumah Pak Jokowi itu otentik? Bener Pak, saya hampir tiap hari jemput orang ke bandara. Di Solo ya dia? Di Solo, beneran. Itu mereka datang naik pesawat, bayar sendiri, itu rela untuk, bahkan ada yang udah nyampe sana karena waktu juga udah malam ya. Mereka akhirnya nggak sempat bertemu, tapi mereka nunggu sampai besok, sampai nginap tuh. Artinya apa? Memang secara otentik, organik, memang masyarakat sangat mencintai Pak Jokowi. Nah tugas kita ini ya mengedukasi, menjelaskan ke masyarakat bahwa fitnah-fitnah ini nggak benar gitu. Ya, kalau dari sisi yang kemarin Bang Andi Azwan ke Mabes Polri itu kan mereka ingin memastikan proses hukum berjalan. Mas Nasrullah kan di bidang hukum juga di PSI, saya rasa sangat pas untuk bertanya. Kira-kira proses hukum ini akan berjalan atau berhenti nggak dari sisi hukumnya? Apakah ada alat buktinya cukup atau enggak menurut Mas Nasrullah gimana? Saya kira kalau kami dalam perspektif orang hukum ya, kami sangat mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh penyidik, oleh Mabes Polri, oleh Polda Metro Jaya khususnya. Saya percaya mereka sudah bekerja secara profesional. Cuma mungkin ada kendala-kendala teknis sehingga mereka masih perlu pendalaman dan semacam. Tapi yang kita sudah ketahui bersama bahwa laporan polisi yang dilayangkan oleh Bapak waktu itu bersama kuasa hukumnya itu dari lidik sudah masuk ke proses penyidikan. Nah kita tahu bersama ketika itu sudah masuk ke proses penyidikan bahwa peristiwa pidananya udah ketemu nih sama penyidik. Tinggal menetapkan nih siapa nih calon-calon tersangka nih. Nah ya saya kira dalam kondisi seperti ini tentu saja Bang Azwan banyak yang panik lah. Ya betul. Nah akhirnya kan sekarang ya main narasi bahwa ada novum. Nggak ada istilah novum di proses penyidikan, nggak ada. Novum itu kalau upaya hukum biasa dalam hal ini kasasi sudah selesai, putus, ingkrah, terus ada bukti yang ditemukan. Bukti yang ditemukan itu bukan bukti baru, baru ditemukan tapi dia sifatnya sebenarnya barangnya yang sama, yang sudah lama, ada sejak dulu. Nah saya pikir apa yang dinarasikan ini memang untuk sepertinya upaya panik lah ya, karena ya mungkin bentar lagi nih kena nih kan. Nah maksud saya ya itu ya konsekuensi karena kita ini negara hukum, tentu saja hukum di atas segalanya dan kita hormati proses hukum yang berlaku.
Tadi satu yang saya tangkap itu yang datang ke Mabes itu adalah relawan Prabowo Gibran ya. Ya, Jokowi Prabowo Gibran. Jokowi Prabowo Gibran. Artinya ada relawan Pak Prabowo juga di situ ya. Ini saya mesti memberikan informasi yang lebih jelas ya. Nah, ini penting. Ya, Jokowi Prabowo Gibran. Kami memang pertama itu relawan Jokowi, lebih dari 100. Ya, ketika Pak Jokowi mengatakan kita dukung Prabowo Gibran, 100%, yang saya tidak katakan 100% lah. 70% kita dukung karena 30% ke sebelah, kan begitu. Ya. Kita dukung itu penuh. Makanya kita namanya Prabowo Gibran. Gitu. Itu ada instruksi oleh beliau kepada kita semua. Dan sekarang kita ini, orang kan mengatakan udah bubar aja itu relawan itu udah nggak ada gunanya. Anda salah. Kita relawan ini bukan semata-mata relawan politik. Kita relawan ini bagaimana membantu pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat, menginformasikan semua program-program pemerintah itu sampai yang paling dasar, paling bawah, grassroots. Karena ingat, setiap ada bencana yang dicari adalah apa? Relawan kan? Makanya kita itu selain relawan politik, kita adalah relawan kemanusiaan. Relawan kesehatan. Counter narasi seperti yang disampaikan oleh Bang Aswan tadi itu perlu, karena kenapa? Masyarakat kita ini perlu informasi yang berimbang atau yang benar nih, yang mana nih, untuk mengcounter isu-isu yang coba dibangun oleh para orang barisan sakit hati lah istilah saya. Yang karena kenapa sakit hati? Karena basicnya itu udah nggak pakai nalar gitu, jadi semuanya hanya ya halusinasi dan semacamnya. Nah, ya termasuk sebelum kesini kan saya coba lihat lagi video-video lah. Waduh, ini ngurusin ini lagi kan. Tapi ya satu hal yang perlu kita ketahui bahwa titik utama dari apa yang kita persoalkan hari ini adalah adanya dugaan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu adalah kita menuduh bahwa orang ini melakukan A padahal tidak seperti itu. Nah, prinsip hukumnya barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Iya. Ya kan? Pembuktiannya di mana ya, tunggu aja. Nanti kan Anda di sidang nanti. Ya kan? Buktikan dong kalau perkataan Anda benar. Kalau Anda benar, ya pasti kan hukum akan berbicara dia berkata benar dan dia tidak bersalah. Seperti itu. Tapi kalau benar secara hukum nanti kelihatan, wah Anda cuma ngawur, buktinya nggak ada, ya sudah, kena dia. Nah, yang kedua, ini selalu digiring bahwa kami membuktikan bahwa ini ijazah tidak benar nih. Berarti buktikan bahwa ijazah itu tidak benar, gitu kan? Jangan bilang apa. Jadi perdebatannya jangan bahwa tunjukkan dong ijazah. Saya udah tahu ini alur berpikirnya. Begitu Bapak tunjukkan, dia akan tetap bilang itu palsu itu. Karena dasar berpikirnya itu sudah memang untuk memojokkan, menuduh bahwa itu mencari pembenaran ya. Bahwa itu nggak benar gitu. Nah, sekarang instrumen hukumnya adalah kita tunggu Anda kita masuk ke ruang persidangan, buktikan bahwa perkataan Anda benar. Ya kan? Lagi-lagi nih, saya lihat juga ada beberapa pendapat hukum ahli mengatakan bahwa itu adalah keterbukaan informasi publik terkait ijazah itu harus dipublis karena itu adalah terkait dengan jabatan publik. Tapi kita jangan terjebak dalam konteks itu. Karena ada pribadi, ada posisi jabatan publik, dan ada lembaga negara misalnya. Siapa yang punya instrumen itu? Makanya kan ada namanya pejabat informasi publik tuh. Bukan orang pribadi yang dituntut untuk mempublish. Tapi orang yang sedang menjabat gitu. Iya. Masih menjabat. Secara normatif nggak ada. Pejabat pun nggak dituntut, Bang. Iya. Yang ada itu kelembagaan. Lembaganya yang. Kelembagaan. Kita jangan terjebak di situ. Ini penting nih. Penting banget. Itu catatan. Jadi jangan menggiring, mendorong, memaksa seseorang untuk mengungkap data pribadinya. Itu nggak benar itu. Iya. Tapi kalau Anda mempersoalkannya silahkan dibuktikan. Kalau nggak jatuhnya fitnah.
ya kan? Ya, habis gimana? Orang di Indonesia kalau membenci Jokowi udah masuk level dogmatis, bukan induktif lagi kan? Membenci kan harus induktif. Tapi ini kan kalau kasus ijazah Pak Jokowi kayaknya kan udah mulai jelas arahnya kemana. Jelas. Pengadilan mungkin sebentar lagi akan dilangsungkan ya. Sebentar gini aja, kita minta gelar perkara dulu. Akan ada gelar perkara. Tapi ini ada satu hal lagi yang mungkin langkah mereka yang lagi panas-panasnya sekarang, ijazah Mas Gibran kan gitu. Nah, kita beralih ke sana sekarang. Jadi kalau kemarin kan ada Zulfikar ya namanya ya, yang profesor orang Indonesia yang mengajar di Singapura. Beliau mengatakan bahwa Mas Gibran itu hanya sampai kelas 1 SMA sebetulnya katanya. Padahal kan kita tahu sudah ada pengakuan dari MDIS bahwa ijazahnya itu adalah asli. Nah, ini kita perlu tanya ke Bang Azwan juga nih, yang sudah mengawal ini dari lama. Kita ingin tahu sebenarnya gimana sih kasus ijazah Mas Gibran ini. Dia di Orchid, kemudian di UTS Insert. Nah, ini kronologinya gimana sehingga mungkin orang-orang itu menuduh ini ada sebuah kejanggalan gitu. Bang Andi. Ya, pertama kita harus pahami dulu bahwa struktur pendidikan di Singapura dengan struktur pendidikan di Indonesia sangat berbeda. Karena di Singapura itu tidak mengenal yang namanya SMP ataupun SMA. Hanya 2 poin, yaitu primary school ya 1 sampai 6 tahun ya. Jadi 6 tahun ya. Kelas 1 sampai kelas 6 istilahnya kalau kita. Kemudian ada secondary school. Secondary school itu nanti setelah dia selesai primary school, dia ada nama ujian PSLE untuk masuk ke 3, karena secondary school dibagi 3 tahap, 3 kelompok gitu. Kelompok pertama yang namanya express itu 4 tahun. Terus ada normal yang biasa ya, itu kan 5 tahun. Kemudian ada N4 itu khusus untuk yang teknik, N-teknik namanya. Nah, kita bicara 2 aja dulu. Untuk express ya artinya orang-orang Indonesia atau orang-orang luar negeri yang ingin belajar di Singapura. Karena Singapura ini ke hub. Ya. Mereka SMA di sana, dari situ dia gampang. Dia mau ke Australia, dia mau ke Commonwealth countries gampang lah. Mau ke UK juga. Mereka semua kan juga sistemnya sama. Sama. Primary sama secondary juga. Betul. Ya, itu. Dia sama. Cuman kalau di Australia di Amerika itu kan masih ada junior high school. Ada senior high school ya. Ada 3 tahap juga di Amerika. Tahap juga. Jepang juga 3 tahap. 3 tahap ya. Australia 2 tahap. Australia juga 2 tahap. Betul. Nah, ini di secondary school itu kita kalau SMP, lulus SMP berarti 6 plus 3 kan. SD kita 6 tahun, SMP kita 3 tahun. Berarti sudah 9 tahun. Kalau di Singapura 6 plus 4-nya kalau pintar ya, berarti SMP plus 1 kan. Kalau dia jenius, dia masuk ke sana, dia lulus tes untuk masuk dia lulus tesnya adalah dia masuk di Express. Dia hanya 1 tahun untuk lulus SMA-nya. Baru dia masuk ke junior college gitu, sebelum dia masuk ke PTN. Karena yang masuk ke Express ini untuk PTN, untuk ke NUS ya, NTU, SMU, ada 5 PTN di situ. Ya, itu harus masuk ke Express 4 tahun itu. Nah, kalau yang normal, yang Mas Gibran masuk ya, yang 2 tahun dia, artinya dia 9 plus 2 11 tahun, karena memang 11 tahun kalau di Singapura ya, itu di 5 dia masuk. Itu masuknya di Politeknik dan PTS. Swasta ya? Swasta. Nggak bisa dia masuk ke yang universitas negeri. Gitu loh. Nah, itu nanti ada namanya O level. Untuk sertifikatnya kalau yang ekstra itu A level. Jadi yang di Orchid yang 2 tahun itu O level? Dia itu O level. O level. Ya kan? Artinya dia tuh sebenarnya sudah tamat. Semua yang kuliah, yang sekolah, nggak ada ijazah. Kalau dia nggak dapat O level atau A level, gitu loh. Tapi kalau dia kuliah di sana, nggak masalah, dia tetap masuk, gitu loh. Tapi kalau dia mau keluar negeri, ya harus ada penyetaran lagi, gitu loh. Masuk namanya foundation. Itu yang 3 tahun itu ya? Foundation. Foundation 3 tahun ya. Karena begini, orang mengatakan foundation yang UTS Insert itu adalah bimbel kan. Katanya lagi, kursus bahasa Inggris. Ya itu bodong lagi saya bilang kan. Karena dia percaya sama seorang driver walaupun dia 30 tahun di sana, apakah dia tahu tentang sistem pendidikan di Australia? Apakah dia pernah masuk di UTS Insert? Ya, kalau dia mengantar-ngantar misalnya Mas Gibran ngobrol-ngobrol gitu. Mau saya dibilang 3 tahun, dibilang katanya 6 bulan. Mana mau dipercaya omongan driver itu
atau ke catatan dari KPU. Omongan driver kan analogi. Analogi. Apalagi kalau kita lihat apakah ini afiliasi kemana nih? Belum bicara afiliasi ya. Belum afiliasi dia kemana kan gitu kan. Nah, jadi itu intinya. Jadi di insert itu bukan bimbel. Kalau dibilang pathway atau foundation, ya. Kemudian itu ada diploma di sana. Berarti ada kurikulumnya ya? Ada dong jelas kurikulum. Karena sampai tingkat itu diploma. Bukan kursus bahasa Inggris, ada bukan kursus kurikulum bahasa juga. Inggris. Nah, orang bilang, loh kenapa dia nggak kuliah di UTS? Ada kemungkinan. Karena Mas Kaisang itu mau kuliah juga di Singapura. Oh, biar gabung gitu ya? Ya biar gabung lah nih kakak Made kan. Nah, gitu loh. Sebetulnya nggak ada hal yang something yang luar biasa gitu. Sebetulnya kalau MDIS sudah terima, ya artinya sudah selesai urusan. Tidak ada yang kata gini, tidak ada universitas itu kalau kita tidak lewat proses katakan di Indonesia itu SMA. Betul nggak? Betul. Kalau di luar negeri itu di Singapura itu ya batas itu tadi. Dia sudah jenjangnya juga ada mereka. Jenjangnya ada. Ya. Jadi ketika dia ke MDIS ya, ini lucu juga nih pertanyaannya. Management Development Institute of Singapore. Ini memang lembaga. Ya setingkat seperti universitas swasta, PTS. Ini di Singapura, selain PTN Singapura dilarang mengeluarkan ijazah S1 Singapura. Yang boleh makanya diploma. Maka ada diploma. Itu peraturannya. Jadi rata-rata dari Kaplan, dari beberapa institut kayak politeknik ataupun universitas swasta. Ingat ya, universitas swasta yang di Singapura itu tidak mempunyai gedung sendiri kecuali MDIS. MDIS itu 1956. Kenapa? Mereka menyewa di mana? Ruko lah, atau mereka menyewa di mall-mall itu. Coba ngean di mana? Politeknik itu. Namanya ruko. Mall. Kenapa? Tanahnya mahal. Singapura itu. Karena membuat satu universitas itu dengan dormitor itu mahal. Makanya banyak yang pindah. Itu Nottingham University, Liverpool University, Xiamen University, Monash University, Apu University. Itu di mana? Di Malaysia. Kosnya lebih rendah ya. Efektif. Iya, tanahnya masih banyak ya kan. Kan harus ada dormitori setiap universitas yang dibangun itu harus ada dormitori. Kan mengacu kemana? Ke UK. Semua harus ada dormitori gitu loh. Commonwealth lah ya. Commonwealth. Jadi mereka membuat di sana. Nah dari MDIS itu makanya peraturan yang di Singapura itu adalah private university itu bekerja sama, berafiliasi dengan universitas yang di luar negeri. Ada 103 universitas luar negeri yang berafiliasi dengan pendidikan atau PTS yang ada di Singapura. Salah satunya ya ada Bradford, ada Sunderland gitu kan. Ada beberapa dari UK, dari Amerika ya. Ada Murdoch di sana dari Australia. Ya kan, ada Deakin di sana dari Australia. Jadi artinya walaupun mereka belajar di situ, ya, mereka tetap ijazahnya adalah di sana. Apa sih? Ya menghemat biaya untuk tinggal di sana gitu. Kalau pakai bahasa, ya bahasa Inggris. Emang bahasa Urdu? Ya kan? Pakai bahasa Inggris. Di Singapura juga semuanya pakai bahasa Inggris kan? Betul nggak? Iya. Ya pertanyaan kan jadi begitu. Aneh udah sekolah 2 tahun di Singapura, lu kayak Australia masa les Inggris lagi kan? Nggak mungkin. Itulah pemikiran logika yang sempit ya. Yang membuat mereka itu mencari pembenaran untuk mereka sebagai alibi mereka, sebagai kontra narasi mereka nantinya ketika berargumen. Nah itu saya bilang tidak memiliki data. Selalu berkata kata-katanya orang. Oh ini katanya siapa, Melanie Botenzock. Come on, apa yang dikatakan oleh dia, Melanie itu penyesatan juga. Kenapa saya katakan penyesatan? Ya, dia selalu mengacu kepada ada satu undang-undang di undang-undang Dikdasmen ya, Departemen Pendidikan kayak gini. Apa yang dia ungkapkan pasalnya itu pasal kerja lapangan, praktek kerja lapangan. Nggak ada itu. Kalau kita mulai itu pasal 29 2014 penyetaraan ijazah, karena itu dia masalah penyetaraan ijazah yang dia klaim Gibran itu SMP plus 1 tahun. Kan aneh saya bilang.
Apa yang diungkapkan? Tapi senada dengan Zulfikar tadi ya. Kalau Zulfikar 1 SMA, kalau ini SMP plus 1 tahun. Ya kan begitu. Kalau menurut Mas Nasrullah gimana soal penyetaraan Dikdasmen itu? Kan sudah ada suratnya itu ya. Surat ada keterangan. pasal 29 Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 pasal 3 ayat 2. Ada di situ. Jadi begini, kita bicara tata cara calon untuk Wapres maupun Pilpres maupun anggota DPR. Terutama untuk mengenai ijazah. Karena di situ pasal 29 2014 itu membahas tentang masalah penyetaraan ijazah. Baik dalam negeri maupun luar negeri atau ijazah yang hilang dan sebagainya. Khususnya kalau di KPU di Undang-Undang nomor 7 KPU 2017 itu generalnya tentang ijazah itu, ijazah calon. Kemudian dijabarkan di halaman 21 surat keputusan KPU nomor 1005 2018 itu mengatakan untuk sekolah lulusan dari luar negeri untuk SMA harus disertakan surat penyetaraan dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten mengacu Undang-Undang nomor 29 2014 ya, pasal 3 ayat 2. Itu PKPU 2018 ya? Ya, kita bicara itu semua sama. Semua isi dari itu sama. Nggak ada yang, kalau kita bicara tentang ijazah, dari pertama itu sama isi. Nah, yang dituntut oleh Pak Subhan Palal itu apa sebetulnya? Dia kan bukan menuntut kepalsuan ijazah, tapi kayaknya apalagi itu barangnya gitu, bingung ya, juga mohon kan? Maaf ya, kalau saya bilang waktu stasiun TV saya katakan, udah Pak Subhan Palal insaf ya, insaf. Karena apa? Saya sudah jelaskan panjang lebar, karena dia konotasi tendensiusnya hanya Mas Gibran. Dia lupa. Oh, dia bilang, saya tidak masalah ijazah S1 MD, saya konsentrasinya itu kepada SMA. Kalau kita bicara SMA mengenai luar negeri, dia kan katakan begini. Setiap lulusan SMA dari luar negeri harus sekolah lagi di Indonesia ikut penyetaraan paket C. Ini saya bilang pemikiran. Berarti nggak perlu sekolah, paket C aja kalau gitu. Pemikiran sesat dan pemikiran. Mohon maaf saya katakan. Ini gimana Mas Sulam nilainya? Apa yang dituntut oleh Pak Subhan Palal itu? Saya kira begini. Prakteknya anak-anak bangsa ini sekolah di luar negeri itu udah banyak banget. Masa semuanya mau dipersoalkan? Nah, kalau kita lihat peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, itu sudah mengatur bahwa yang sekolah di luar negeri, dari luar negeri pulang ke Indonesia butuh penyetaraan, maka produknya adalah surat keterangan penyetaraan. Bukan surat keputusan kata Roy Suryo ya? Kan begini, silakan dilihat nanti undang-undang yang ada itu, seingat saya itu surat keterangan penyetaraan. Ya. Dan lagi-lagi ya mungkin karena dia bukan orang hukum, rezim kita itu udah berubah. Surat keputusan dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu sudah diposisikan sama sebagai produk dari pejabat administrasi negara, sehingga itu nggak perlu dipersoalkan lagi. Jadi memang debat kusir yang nggak punya isi, kosong, terus digaungkan. Nah, coba kita lihat misalnya terkait dengan tuduhan-tuduhan palsu itu. Nah, yang punya kapasitas untuk sebenarnya untuk mempersoalkan sebuah produk yang misalnya nih ijazah diterbitkan oleh lembaga pendidikan A, yang patut mempersoalkan sebenarnya lembaga pendidikan penerbit bahwa kamu memalsukan ijazah yang saya terbitkan, tapi faktanya kan nggak ada yang mempersoalkan itu. Nah, ini kan persoalan menggunakan pisau analisa yang entah dari mana itu. Nggak mungkin lah misalnya kita misalnya orang-orang tua kita nih yang sekolah tahun 50 nih mau pula dipersoalkan sekolah rakyatnya waktu itu. Ini gimana? Ini beda zaman nih saya bilang. Ya kan? Nah, lalu yang mempersoalkan tadi itu ya
kembali lagi itu sebenarnya udah nggak ada dasar lagi. Atau memang mungkin undang-undang kita atau aturan kita juga harus menyesuaikan zaman juga, Mas. Contohnya begitu. Indonesia sistem pendidikannya beda dengan Commonwealth gitu kan. Tapi kita tetap pakai standar di kita. Akhirnya bingung lah, SMA-nya mana nih yang di Commonwealth nih, yang di Singapura nih. Bingung mau setarain di mana. Kenapa nggak sistem kita juga mengakomodir itu? Misalnya kecuali lulusan luar negeri, selama dia ada ijazah S1 misalnya, nggak perlu menyampaikan ijazah yang dilegalisir itu tadi. Karena kita kan udah melihat nih konsekuensinya gimana kalau misalkan hukum kita tidak tidak di-adjust dengan apa yang terjadi di luar sana. Jadinya kita menilai dengan lensa kita sendiri yang sebenarnya tuh udah mengacu ke kayak ngukur badan orang dengan baju kita sendiri gitu loh. Saya baju saya pasti kelonggaran. Oh pasti. Kalau saya pribadi kan bagi orang yang waras pasti. Saya pribadi kan bukan orang pendidikan ya. Tapi saya yakin ahli-ahli pendidikan di Dikdasmen itu udah ngerti lah kenapa produk ini lahir. Dan itu kan mereka juga pasti kan enggak memaksakan bahwa ini harus pakai konsep Indonesia. Tapi ini setara gitu. Makanya konsepnya setara. Itu udah keadilan lah ya, kesetaraan sama, itu ya, setara, udah jalan keluar. Sama. Entah metodologinya mereka sekolah gimana, itu intinya setara produknya gitu. Karena kalau kita mau paksakan harus sama nih misalnya, itu nggak mungkin lah. Karena ini kan bayangkan tuh banyak, ada ribuan anak yang sekolah kan. Masa harus ngulang lagi, padahal kan secara pengetahuan udah sesuai nih kapasitasnya. Apalagi ini pendidikan Singapura ya, orang merokok sembarangan aja langsung kena prit istilahnya itu ya. Nah, ini aku bisa informasikan ya di Singapura itu. Jadi semua mahasiswa asing atau pelajar asing yang kuliah di Singapura itu diawasi oleh satu komisioner. Ya. Untuk swasta ini ada komisioner khusus. Jadi dia tahu semua tuh. Mahasiswa asing belajar itu. Dan dia pantau bagaimana, apakah dia belajar ataukah dia bekerja. Oh ya. Karena ada undang-undang imigrasinya juga di sana. Ya kan? Dan dia ditentukan tuh. Dia ada poin 90, di bawah poin 90 dia tuh pasti akan dipanggil, ditanya. Ngapain aja Anda tidak hadir? Gitu loh. Kemudian kalau itu ternyata ini dia student pasnya dicabut, disuruh pulang dia. Jangan-jangan nongkrong di MBS aja dia tiap malam kan. Nggak bisa dia. Makanya itu diawasi betul. Tidak ada seperti itu. MBS itu bukan kaleng-kaleng yang dikatakan Suryo, bukan. Di situ putrinya Robert Mugabe itu belajar dan alumni dari sana, Presiden Zimbabwe. Ya kan? Nah, kalau aku mau jawab tadi yang masalah penyetaraan itu. Sebetulnya kalau kita lulusan luar negeri, saya juga dari luar negeri lulusan. Kalau saya nggak mau jadi pegawai negeri, nggak perlu saya penyetarain. Betul. Kalau mau jadi anggota DPR, mau jadi pegawai negeri, ya memang harus penyetaraan itu. Karena itu tidak ada dalam undang-undang yang saya katakan tadi. Apalagi mau jadi calon wakil presiden atau calon DPR, itu harus ada penyetaraan itu. Memang karena itu undang-undang yang mengatakan itu. Gitu. Kalau saya nggak perlu jadi anggota dewan, nggak perlu jadi ini, nggak perlu. Karena beginilah, biar bagaimanapun pemerintah Indonesia mempunyai list setiap negara. Ini kampus ini, universitas ini, itu ada. Kalau dia nggak ada, kan dia pasti tanya ini nggak ada apa. Pertanyaan saya gini simpel lah, lu mau dibandingkan nih, lu lulusan Harvard, katakan mohon maaf ya, sama lulusan UI misalnya. Apa lu meragukan lulusan Harvard? Benar nggak? Kalau mungkin kalau sekarang karena adanya fake satu domain itu ya yang mengatakan lu pesan aja sama gue ijazahnya pasti akan sama dengan ini. Artinya ini kan Dikdasmen itu bukan kerja sembarangan. Tidak undang-undang. Mentang-mentang Pak Jokowi masih presiden terus memaksa, itu kan nggak mungkin. Ada aturannya, mungkin ada juga dasar hukumnya mereka mengeluarkan penyetaraan, nggak sembarangan aja kan. Kan itu yang mungkin perlu ditegaskan juga mungkin ya, Mas. Saya setuju dengan Mas Rosa bilang tadi. Dan saya kira begini, pemilu kada maupun pemilu itu ada tahapan-tahapan yang dilalui kan. Misalnya persyaratan menjadi bupati adalah minimal ijazah SMA. Maka di situ ada kesempatan untuk publik melihat, oh ini ijazahnya ini. Dan KPU sebagai penyelenggara pemilihan melakukan verifikasi ke lembaga pendidikan penerbit. Nah, sebenarnya orang-orang yang mempersoalkan persyaratan seorang calon, instrumennya di situ. Ada sengketa proses nih, mempersoalkan ke Bawaslu, laporin nih.
bahwa persyaratan itu nggak sesuai. Nah, terus nanti kalau selesai di Bawaslu nggak puas, masuknya ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu kalau kita berbicara persyaratan pemilu nih ya. Di sisi yang lain, ada yang mempersoalkan tapi di luar pemilu nih misalnya. Larinya ke peradilan administrasi. Tapi ingat itu ada batas waktu 90 hari sejak diketahui kan, sejak terbit. Betul. Nah, kenapa? Hukum itu pengen ada kepastian hukum gitu. Nah, ini larinya kemana-mana nih, ya kan? Itu udah lewat. Lewat. Jadi sebenarnya arahnya kalau memang mempersoalkan legitimasi ya silakan ke sana. Tapi kalau mempersoalkan asli atau tidak, itu bukan kewenangan Anda lagi, karena itu full di lembaga pendidikan penerbit. Mereka yang punya kepentingan yang dirugikan gitu, apalagi persoalan trust, nggak main-main loh. UGM dituduh seperti itu kan. Saya mau nanya nih kepada Abang. Ini menyangkut dengan kepastian hukum juga kan. Sedikit mungkin kita cari perspektif lain, kita cari angle lain. Orang-orang yang berargumen bahwa ijazah Jokowi palsu dan ijazah Gibran itu dipertanyakan, itu kan pasti kan ada celah untuk bisa berargumen seperti itu kan. Nah ini yang saya mau tanya tuh, saya tidak tahu menau tentang proses penyetaraan sebenarnya di undang-undang seperti apa, mekanismenya gimana saya nggak tahu nih. Tapi apakah ada gray area di dalam situ di mana mereka bisa berargumen, ada celah gitu? Kira-kira gimana Bang? Saya kira kalau saya amati ya, yang diperdebatkan ini bukan proses terbitnya, tapi menganggap seperti yang apa dikatakan Mbak Asman tadi, bahwa dia pemikiran bahwa sekolah itu harus begini sesuai Indonesia. Mereka pulang ya harus sekolah lagi di Indonesia gitu. Ya kan? Terus ada pula pendapat saya dengar itu membedakan antara ini persyaratan untuk jadi pejabat publik jadi beda. Harus sekolah lagi di sini, itu kan ngawur kan. Jadi itu yang didorong sebenarnya. Itu dan gak ada perdebatan hukum sebenarnya kalau perspektif hukum. Apakah mungkin gegara di dalam undang-undang kita tuh sebenarnya dalam mekanismenya nggak ada klasifikasi sekolah primary dan secondary itu di negara-negara Commonwealth itu seperti apa? Atau cuman emang pakai pemikiran mereka sendiri aja? Pemikiran mereka. Saya kira kan instrumennya kan jelas tuh ya. Yang pulang meminta penyetaraan ajukan. Nah nanti kan akan dilakukan penilaian oleh ahli-ahli di bidang pendidikan itu. Tahu lah mereka kan Kemendikdasmen itu. Nah baru lahir produk namanya surat keterangan penyetaraan. Dan itu secara hukum berlaku gitu loh. Berarti penyetaraan itu sudah dilakukan oleh ahli ya. Bukan sama apalagi orang-orang yang tidak kan, sembarangan ya. Sekarang kan udah online kan apply-nya. Apakah mungkin argumen ini tetap muncul karena adanya ketidakpercayaan terhadap ahli-ahli atau institusi negara gitu? Saya kira kalau sudah dimulai dari kebencian ya udah nggak bicara lagi dengan trust atau enggak ke lembaga terkait. Jadi dia menggunakan instrumen itu untuk lagi-lagi membunuh karakter. Kenapa? Karena ya dua figur ini ya, khususnya keluarga Pak Jokowi adalah sangat dicintai oleh masyarakat dan secara politik mungkin itu akan berdampak ke ya mungkin pihak lain yang tidak senang di kemudian hari nanti kalau ini bertahan, ini berbahaya gitu. Ya betul. Pemikiran saya seperti itu sederhana. Jadi betul. Memang pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu akan menggunakan semua cara, yang penting karakternya jatuh, entah apakah nanti benar atau tidak itu urusan lain. Jadi kalau istilahnya media itu kan trial by pers ya. Jadi pembunuhan karakternya kayak model Roy Suryo. Jadi Bang, trial by pers itu konsepnya. Opini dibangun, membuat orang seolah-olah bersalah dan itulah yang membuat mereka salah gitu. Jadi bukan lagi berdasarkan putusan pengadilan gitu. Itu yang berbahaya. Jadi ini bukan persoalan hukum murni tapi kepada persoalan politik. Gitu. Politik. Nah, ini kita masuk ke bagian segmen akhir kita nih, Bang. Jadi kalau kita lihat dari pembicaraan sebelumnya kata Bang Andi tadi bahwa ini adalah target antara politiknya yaitu Mas Mazul ke Mas Gibran 2029.
Jadi siapa sih sebenarnya dalangnya? Nah, itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar karena ini orang kan mungkin melihat Pak Prabowo ini bisa menang salah satunya karena ada Mas Gibran di situ. Itu diakui lah. Nah, jadi selama 2029 nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran masih bersatu, pihak lain yang bermaksud untuk menduduki posisi Mas Gibran ini akan tertutup pintunya. Kan mungkin arahnya ke situ. Betul. Nah, jadi siapa sih Bang Andi? Nah, dan kita jangan bicara itu dulu nih. Siapa the big boss ya, behind the scene? Itu dia. Yang jelas bukan Benny ya. Masih kecil nih dia. Bukan. Ya. Saya penakut saya. Jadi kalau kita lihat begini, benar kata Mas Nasrullah tadi ya. Ini ada ketakutan tanda kutip ya kepada elit politik kalau ini sukses dalam asta cita, kemudian berlanjut jadi periode kedua. Apalagi kemarin kan, ya jadi obrolan kita sama relawannya bocor gitu kan. Kawan bocor, ada teman yang nggak mengetahui lah. Agak genit sedikit bicara sama wartawan kan di doorstop kayak gitu. Itu aja sudah membuat heboh. Ya kan? Prode ya? Ya, yang bilang Prode itu udah membuat heboh gitu. Ya, sebetulnya kita kan simpel. Kita ini adalah biar bagaimanapun ya, seorang presiden hanya 5 tahun saja menjabat itu belum selesai programnya. 10 tahun aja itu ya sudah katakanlah ya, kalau penilaian saya itu mungkin baru 40%. Harus berapa tahun? Sebetulnya 3 tahun itu ada yang tepat ya, tapi kan konstitusi kita kan tidak memungkinkan untuk itu. Ya kan? Kita harus pahami dan kita harus patuhi untuk itu. Ini kita bicara secara logika dalam pembangunan yang berkelanjutan. Ya. Jadi kan apa juga dikatakan oleh Pak Prabowo sebagai challenge sebetulnya. Dia bilang bahwasanya kalau kita bicara nanti 2 periode, kita akan melihat bagaimana kinerja saya dalam menuntaskan amanah yang dikatakan asta cita itu. Kan begitu. Kayak program MBG-nya, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih. Itu kan ya mungkin kalau pihak saya mengatakan wah itu adalah mercusuar ya. Kalau kita tidak bermimpi yang tinggi menggapai bintang, kan jatuhnya juga nggak jauh-jauh pasti ke awan kan. Ya Soekarno bilang itu. Soekarno memang gitu kan. Iya. Kalau mimpinya di atas genteng, jatuhnya ke tanah kan. Betul nggak? Kalau itu kayaknya nggak tahu siapa yang bilang. Bang Andi lah yang bilang. Kita kan bikin adim kayak seperti itulah, ya kan? Iya. Ya, jadi kembali lagi kalau bilang siapa who is the boss? Ya kan? Ya, apakah ini angin baik atau karena ya, kita kan kalau kita bilang ini adalah permainan politik dan politik bukan jangka pendek tapi juga jangka panjang. Kalau kita akan siapa the boss bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang atau bisa 1 kelompok akan memainkan isu ini. Kita gampang saja siapa yang akan dirugikan dan siapa selama ini menyerang Jokowi. Udah. Silakan publik menilai sendiri. Ya, jadi ada yang proyeksinya 2029, ada juga yang mungkin merasa sakit hati atau koruptor mungkin yang kemarin kebuka segala macam. Ada kemungkinan itu nggak, Pak? Ingat nggak oligarki hitam si Marcella, pengacara salah satu pengacara yang ditangkap mengenai timah? Marcella Susanto. Yang mengatakan kabar Indonesia gelap saya biayai. Yang itu ya, yang dari law firm Ari Bakri ya. Iya. Oh. Ya kan? Iya ya. Yang maklarnya lah ya. Coba dia bilang apa? Tagar Indonesia gelap kita yang biayai. Aku sendiri berarti. Ya kan? Artinya apa? Memang ada suatu konspirasi. Gitu. Yang saya katakan tadi itu. Jadi ini udah kayak main volley nih, Bang. Ada yang surf, ada yang bola lambung, ada nyemes gitu ya. Satu lagi jangan dulu Pak, komentator. Ada badutnya juga. Oh nih. Iya dong. Ya, model si teroris ini, tau gak teroris? Kalau saya memanggilnya roti iris dulu. Oh jangan. Iris tipis-tipis. Terlalu mudah itu kata teroris itu. Ya. Teroris. Sepakat lagi. Nah, sepakat kita kan. Nah, itu kan salah satu komentator. Itu siapa yang ngasih nama teroris itu? Saya sendiri. Oh, Bang Andi ya? Saya sendiri. Tapi agak susah juga sih untuk mendeteksi ini the big man behind the scene-nya karena kan ini kan musuh dalam selimut semuanya. Karena koalisi yang sangat besar gitu. Ya kalau saya berbagi pendapat pribadi ya, memang sudah harus ada oposisi. Jadi beneran tuh musuh tuh datangnya dari dia. Walaupun musuh datang dari diri sendiri, oposisi juga harus jaga-jaga.
Karena kalau misalkan ada serangan kepada pemerintah, ya oposisi bisa disalahin kan. Jadi kita saling menjaga aja lah. Jelas gitu. lawannya yang Jelas mana. lawannya yang mana gitu. Kalau kita ingat, Iya. itu yang terbaik itu zaman SBY. Wah, itu mah udah Oposisi ya, kalau kita bilang. overpower, Karena Bang. begini, oposisi ini di Undang-Undang Dasar tuh nggak ada. Di kita tuh nggak ada. DPR istilah sendiri oposisi. sebetulnya. musyawarah mufakat kan kita Iya, kan. nggak masalah gini kan, oposisi ini kan totally 100% tuh beroposisi gitu. Nggak ada di parlemen, nggak ada sebagai pejabat negara. Iya. Kamu sih begitu? Ah. Itu kata oposisi. Ini kan bukan oposisi. Iya. Tapi Ya kan? memang Stands for-nya ya. Iya. di the big man behind itu memang mereka sasarannya politik, tapi yang merasakan seluruh rakyat. Negara kita gonjang-ganjing. Jadi Pasti. Ya makanya Ini big man persoalannya. itu saya katakan tadi bukan satu orang, bisa 2 orang, bisa yang kelompok gitu kan tadi. Karena ini ada katakanlah oligarki hitam bermain di sana, ya karena merasa bahwasannya kenyamanan dia sudah terganggu ya, proyek-proyeknya dia yang selama ini hengki-pengki dengan pemerintah ternyata nggak bisa ini terbongkar sama dan sebagainya. Kemudian ada unsur dari luar gitu kan, pemain-pemain asing ya ingin mencoba bagaimana mengobrak-abrik ini. Tinggal satu-satunya ya, negara yang secara kita punya demografi yang besar, penduduk yang besar, tapi dikuatkan oleh Pancasila itu dan tidak tercerai-berai. Coba kita lihat Uni Soviet habis, Yugoslavia habis, Austro-Hungaria. ya pokoknya habis, hanya di Indonesia. Ya kan? Inilah yang suatu keunikan bagi mereka mempelajari di mana kelemahan kita. Ya, makanya dia pakaikan proksi-proksi dalam negeri. DVD MPR masih jalan. Jalan. Masih itu masih bagus jalan. itu. Saya yakin Bang Ade ini Iya. tahu siapa orangnya. Iya. Cuma nggak mau. ngasih tahu aja. Ngeri ntar pulang harus ngeliat kaca belakang Iya. terus. Wah. Bahaya ini. Bahaya. Kan? Buka pagar rumah malam-malam cepet-cepet. Aduh. Ya, jadi begitu ya. Saya Ya. tarik kesimpulan dari semua ini. Jadi yang saya pahamin tuh memang ini ijazah ini tuh betul dari dugaan pertama saya. Yang pertama, jelas ini adalah sebuah permainan politik, ini adalah sebuah orkestrasi untuk mendelegitimasi Prabowo Gibran, khususnya Gibran. Dan ini bukan permasalahan hukum sama sekali. Dan betul sekali berbicara dengan abang-abang hari ini menguatkan bahwa semua ini tuh sebenarnya argumennya tidak substantif yang sebelah gitu. Kita mempunyai dasar hukum yang jelas, mereka mempunyai analogi gitu contohnya. Dan ya yang saya tarik kesimpulan ujung-ujungnya ini hanya untuk mendelegitimasi aja. Dan saya masih nggak ngerti kalau misalkan kita ingin berlanjut membahas tentang isu ini kita bawa kemana-mana, menurut saya konyol aja sih. Lelah kita. Lelah. Kita bisa berbicara tentang hal yang lebih substansial lah. Economic development, blueprint strategi nasional gimana? Indonesia emas 2070. 2045. 2070. Iya, kita bisa berbicara hal-hal substansial gitu. Tapi Republik kita itu sepertinya sangat telat mengambil strategi Fox News, mengambil strategi Donald Trump pas tahun 2009-2011 untuk mendelegitimasi Obama gitu. Apakah rekan-rekan yang mendorong itu tidak belajar dari apa yang terjadi di Amerika kemarin? Yang Obama katanya surat akte kelahirannya palsu kan? Kelahirannya. Rakyat juga bisa berpikir. Rakyat tidak sebodoh itu. Rakyat walaupun rakyat juga ngambil pandangan. Ada beberapa masyarakat yang mengambil pandangan bahwa mungkin ijazah Jokowi itu palsu, itu juga ada proses berpikirnya gitu. Jadi rakyat bisa berpikir lah. Jadi jangan bodoh-bodohi rakyat negara ini lah. Jangan bodoh-bodohi rakyat demi engagement, demi reach, demi followers, demi algoritma atau kepentingan politik. Udahlah, kita jadi negara yang substansial aja lah. Jadi begitu, terima kasih. Terima kasih Bang Andi, Abang Nasrullah. Buzzer namanya. Ini suara Gen Z nih Bang. Harus didengar oleh pimpinan politik kita. Ya, suara Gen Z. Saya saking Gen Z-nya itu saya gak ngikutin sebenarnya ijazah Jokowi apa nih. Saya ngeliat masa-masa
kakek saya ngikutin banget nih. Wah, ngikutin banget ijazah Jokowi ini parah banget mereka ke Pak Jokowi gitu. Ya udahlah, berlalulah itu. Teman-teman saya yang mendukung Anies, Ganjar, mereka juga bilang ini permasalahan konyol. Gitu. Untuk apa didebatkan? Udah gak signifikan lagi. Pak Jokowi sudah jadi presiden. Udah gak jadi presiden. 2 kali. Udah jadi presiden 2 kali. Mau ijazah dia palsu tidak palsu, dia sudah jadi presiden 2 kali. Sudah fait accompli gitu. Jadi ya udah. Terus kalau misalkan let's say kalau misalkan dalam senarionya ijazah Jokowi palsu, mau diapain? IKN mau kita runtuhin, bajanya kita balikin ke pabrik-pabrik gitu. Jadi gak jelas ini orang-orang ini apa? Ya tujuannya gak jelas. Tujuannya tidak jelas. Jelas sekali tujuan ini demi politik. Kalian kalau mau berpolitik pinter-pinter lah. Jangan gini masuk partai politik. Iya, jelas ya, gitulah, bisa lah. Salah satu contohnya. Itu suara Gen Z, tapi memang dunia politik ini nggak ada yang benar-benar putih, nggak ada yang benar-benar hitam juga gitu. Iya. Kan. Semua itu hanya kepentingan. Dan mukanya berubah tuh sewaktu tuh. Berubah sewaktu-waktu. Tugas kita satu aja sebenarnya. Iya. Pandai membaca tanda-tanda. Itu. Nah, kita baca tanda-tanda supaya apa? Iya. Supaya nggak mudah diperdaya kan begitu. Betul itu yang saya belajar dari Bang Ben ini, Bang. Iya. Ini kan saya kan melihat kepada senior juga nih ya. Nih, yang belajar nih, politik tuh gampang. Lihat siapa yang rugi, siapa yang untung. Udah gitu aja gitu. Kepentingan itu. Iya. Oke, mungkin kita tutup ya. Ya, kita tutup. Terima kasih ya, Bang ya. Terima Sudah kasih datang banyak. ke podcast. Oh ya, kepada penonton ya, pemirsa dari Real Politik ini, ada suatu pembelajaran yang baik kepada kepada host-host ini ya, luar biasa. Ada Bang Benny, ada Buzzer. Nah, ini kombinasi antara baby boomer mungkin dengan Milenial sih Mas. masih milenial dengan Gen Z Millennials, ya. Jadi ada beberapa perspektif yang bisa digambarkan, dan juga yang pastinya nanti ada narasumber yang memberikan informasi yang sangat berharga tentang pembelajaran politik itu sendiri. Check it out dan nonton terus. Ya. Nonton terus, guys. Nonton terus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya of Real Politik dengan Bang Benny dan saya Buzzer. Bye-bye. Ya, kita kan kalau kita bilang ini adalah permainan politik, dan politik bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Kalau kita akan siap bos, bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, atau bisa 1 kelompok akan memainkan isu ini. Kita gampang saja, siapa yang akan dirugikan dan siapa selama ini menyerang Jokowi. Udah. Silakan publik menilai sendiri. Ya. Jadi ada yang proyeksinya 2029, ada juga yang mungkin merasa sakit hati atau koruptor mungkin yang kemarin kebuka segala macam. Ada kemungkinan itu nggak, Pak? Ingat nggak oligarki hitam si Marcella, pengacara salah satu pengacara yang ditangkap mengenai timah? Marcella Susanto yang mengatakan kabar Indonesia gelap saya biayai. Yang itu ya, yang dari law firm Ari Bakri ya. Iya. Oh. Ya kan? Iya. Yang maklarnya lah ya. Coba dia bilang apa? Tagar Indonesia gelap kita yang biayai. Aku sendiri berarti. Ya kan? Artinya apa? Memang ada suatu konspirasi. Gitu loh. Yang saya katakan tadi itu. Jadi ini udah kayak main volley nih, Bang. Ada yang serve, ada yang bola lambung, ada nyemes gitu ya. Satu lagi jangan dulu Pak, komentator. Ada badutnya juga. Oh iya dong. Ya, model si teroris ini, tau gak teroris? Kalau saya memanggilnya roti iris dulu. Oh jangan. Iris tipis-tipis. Terlalu mudah itu ya, kata teroris itu. Ya. Teroris. Sepakat lagi. Nah, sepakat kita kan. Nah, itu kan salah satu komentator. Itu siapa yang ngasih nama teroris itu? Saya sendiri. Oh, mana ya? Saya sendiri. Tapi agak susah juga sih untuk mendeteksi ini the big man behind the scene-nya, karena kan ini kan musuh dalam selimut semuanya. Karena koalisi yang sangat besar gitu. Ya kalau saya berbagi pendapat pribadi ya, memang sudah harus ada oposisi. Jadi beneran tuh musuh tuh datangnya dari dia. Walaupun musuh datang dari diri sendiri, oposisi juga harus jaga-jaga.
Karena kalau misalkan ada serangan kepada pemerintah, ya oposisi bisa disalahin kan. Jadi kita saling menjaga aja lah. Jelas gitu. lawannya yang mana. Jelas lawannya yang mana gitu. Kalau kita ingat, itu Iya. yang terbaik itu zaman SBY. Wah, itu mah udah Oposisi ya, kalau kita bilang. overpower, Karena begini, oposisi ini di Undang-Undang Dasar tuh nggak ada. Di kita tuh nggak ada. DPR istilah sendiri oposisi. sebetulnya. musyawarah mufakat kan kita Iya, kan. nggak masuk gini kan, oposisi ini kan totally 100% tuh beroposisi gitu. Nggak ada di parlemen, nggak ada sebagai pejabat negara. Iya. Kamu sih begitu? Ah. Itu kata oposisi. Ini kan bukan oposisi. Iya. Tapi Ya kan? memang Transformnya ya. Iya. di the big man behind itu memang mereka sasarannya politik, tapi yang merasakan seluruh rakyat. Negara kita gonjang-ganjing. Jadi Pasti. Ya makanya Ini big man persoalannya. itu saya katakan tadi bukan satu orang, bisa 2 orang, bisa yang kelompok gitu kan tadi. Karena ini ada katakanlah oligarki hitam bermain di sana, ya karena merasa bahwasannya kenyamanan dia sudah terganggu ya, proyek-proyeknya dia yang selama ini yang hengki-pengki dengan pemerintah ternyata nggak bisa ini terbongkar sama dan sebagainya. Kemudian ada unsur dari luar gitu kan, pemain-pemain asing ya ingin mencoba bagaimana mengobrak-abrik ini. Tinggal satu-satunya ya, negara yang secara kita punya demografi yang besar, penduduk yang besar, tapi dikuatkan oleh Pancasila itu dan tidak tercerai-berai. Coba kita lihat Uni Soviet habis, Yugoslavia habis, Austro-Hungaria. ya pokoknya habis, hanya di Indonesia. Ya kan? Inilah yang suatu keunikan bagi mereka mempelajari di mana kelemahan kita. Ya, makanya dia pakaikan proksi-proksi dalam negeri. DVD MPR masih jalan. Jalan, jangan salah. Itu masih Masih bagus jalan. itu. Saya yakin Bang Ade ini Iya. tahu siapa orangnya. Iya. Cuma Cuma nggak mau. ngasih tahu. Ngeri ntar pulang harus ngeliat kaca belakang Iya. terus. Wah. Bahaya ini. Bahaya. Nah. Buka pagar rumah malam-malam cepet-cepet. Aduh. Ya, jadi begitu ya. Saya Ya. tarik kesimpulan dari semua ini. Jadi yang saya pahamin tuh memang ini ijazah ini tuh betul dari dugaan pertama saya. Yang pertama jelas ini adalah sebuah permainan politik, ini adalah sebuah orkestrasi untuk mendelegitimasi Prabowo Gibran, khususnya Gibran. Dan ini bukan permasalahan hukum sama sekali. Dan betul sekali berbicara dengan abang-abang hari ini menguatkan bahwa semua ini tuh sebenarnya argumennya tidak substantif yang sebelah gitu. Kita mempunyai dasar hukum yang jelas, mereka mempunyai analogi gitu contohnya. Dan ya yang saya tarik kesimpulan ujung-ujungnya ini hanya untuk mendelegitimasi aja. Dan saya masih nggak ngerti kalau misalkan kita ingin berlanjut membahas tentang isu ini kita bawa kemana-mana, menurut saya konyol aja sih. Lelah kita. Lelah. Kita bisa berbicara tentang hal-hal yang lebih substansial lah. Economic development, blueprint strategi nasional gimana? Indonesia emas 2070. 2045. 2070. Iya, kita bisa berbicara hal-hal substansial gitu. Tapi Republik kita itu sepertinya sangat telat mengambil strategi Fox News, mengambil strategi Donald Trump pas tahun 2009-2011 untuk mendelegitimasi Obama gitu. Apakah rekan-rekan yang mendorong itu tidak belajar dari apa yang terjadi di Amerika kemarin? Yang Obama katanya surat akte kelahirannya palsu kan? Kelahirannya. Rakyat juga bisa berpikir. Rakyat tidak sebodoh itu. Rakyat walaupun rakyat juga ngambil pandangan. Ada beberapa masyarakat yang mengambil pandangan bahwa mungkin ijazah Jokowi itu palsu, itu juga ada proses berpikirnya gitu. Jadi rakyat bisa berpikir lah. Jadi jangan bodoh-bodohi rakyat negara ini lah. Jangan bodoh-bodohi rakyat demi engagement, demi reach, demi followers, demi algoritma atau kepentingan politik. Udahlah, kita jadi negara yang substansial aja lah. Jadi begitu, terima kasih. Terima kasih Bang Andi, Abang Nasrullah. Buzzer namanya. Ini suara Gen Z nih Bang. Harus didengar oleh pimpinan politik kita. Ya, suara Gen Z. Saya saking Gen Z-nya itu saya gak ngikutin sebenarnya ijazah Jokowi apa nih. Saya ngeliat masa-masa
kakek saya ngikutin banget nih. Wah, ngikutin banget ijazah Jokowi nih, parah banget mereka ke Pak Jokowi gitu. Ya udahlah, berlalulah itu. Teman-teman saya yang mendukung Anies, Ganjar, mereka juga bilang ini permasalahan konyol. Gitu. Untuk apa didebatkan? Udah gak signifikan lagi. Pak Jokowi sudah jadi presiden. Udah gak jadi presiden. 2 kali. Udah jadi presiden 2 kali. Mau ijazah dia palsu tidak palsu, dia sudah jadi presiden 2 kali. Sudah fait accompli gitu. Jadi ya udah. Terus kalau misalkan let's say kalau misalkan dalam senarionya ijazah Jokowi palsu, mau diapain? IKN mau kita runtuhin, bajanya kita balikin ke pabrik-pabrik gitu. Jadi gak jelas ini orang-orang ini apa? Ya tujuannya gak jelas. Tujuannya tidak jelas. Jelas sekali tujuan ini demi politik. Kalian kalau mau berpolitik pinter-pinter lah. Jangan gini masuk partai politik. Iya, jelas ya, gitulah bisa lah. Salah satu contohnya. Itu suara Gen Z, tapi memang dunia politik ini nggak ada yang benar-benar putih, nggak ada yang benar-benar hitam juga gitu. Kan. Semua itu hanya kepentingan. Dan mukanya berubah tuh sewaktu tuh. Berubah sewaktu-waktu. Tugas kita satu aja sebenarnya. Iya. Pandai membaca tanda-tanda. Itu. Nah, kita baca tanda-tanda supaya apa? Supaya nggak mudah diperdaya kan begitu. Betul itu yang saya belajar dari Bang Ben ini, Bang. Iya. Ini kan saya kan melihat kepada senior juga ini ya. Nih, yang belajar nih, politik tuh gampang. Lihat siapa yang rugi, siapa yang untung. Udah gitu aja gitu. Kepentingan itu. Iya. Oke, mungkin kita tutup ya. Ya, kita tutup. Terima kasih ya, Bang ya. Terima kasih Sudah datang banyak. ke podcast. Oh ya. Kepada penonton ya, pemirsa dari Real Politik ini, ada suatu pembelajaran yang baik kepada kepada host-host ini ya, luar biasa. Ada Bang Benny, ada Buzzer. Nah, ini kombinasi antara baby boomer mungkin dengan Milenial sih Mas. masih milenial dengan Millennial Gen Z ya. Jadi ada beberapa perspektif yang bisa digambarkan, dan juga yang pastinya nanti ada narasumber yang memberikan informasi yang sangat berharga tentang pembelajaran politik itu sendiri. Check it out dan nonton terus. Ya. Nonton terus, guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya of Real Politik dengan Bang Benny dan saya Buzzer. Bye-bye.